Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembiasan. Adapun jika tujuan dari eksperimen pembiasan tersebut adalah yang pertama menentukan besarnya indeks bias kaca pelan paralel. Yang kedua menentukan besarnya pergeseran sinar cahaya pada kaca pelan paralel. Yang ketiga menentukan indeks bias bias prisma segitiga. Dan yang keempat yaitu menentukan sudut deviasi prisma segitiga. Di ada dasarnya juga. Yang pertama itu adalah perbedaan cepat lambat cahaya antara satu medium dengan medium lain menyebabkan peristiwa perubahan arah lambat atau membelokkan cahaya pada batas dua medium tersebut. Jika sebekas cahaya melalui bidang cahaya akan mengalami perubahan arah lambat dan dibelokkan, peristiwa pembelokan cahaya pada batas dua medium tersebut itulah yang disebut dengan pembiasan. Nah, pada kaca pelan paralel, jika sebelah sinar menuju permukaan kaca pelan paralel, maka sinar akan mengalami pembiasan sebanyak dua kali. Pembiasan pertama itu terjadi ketika cahaya masuk ke kaca. Pembiasan kedua terjadi ketika cahaya keluar dari kaca, ketika cahaya dari udara masuk ke kaca. Cahaya akan dibiaskan dengan mendekati garis normal. Setelah itu cahaya akan keluar dari kaca dan dibiarkan oleh udara menjauhi garis normal. Dan ada juga prisma. Prisma adalah zat bening yang dibatasi oleh dua bidang datar. Apabila sebekas sinar datang pada salah satu bidang prisma yang kemudian disebut dengan bidang pembias satu, akan dibiaskan mendekati garis normal. Sampai pada bidang pembias dua, batas sinar tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pada bidang pembias satu, sinar dibiaskan mendekati garis normal. Sebab sinar dari zat optik kurang dapat ke zat optik lebih dapat, yaitu dari udara ke kaca. Sebaliknya, pada bidang pembias dua, sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Sebab sinar datang dari zat optik dapat ke zat optik kurang dapat, yaitu dari kaca ke udara, sehingga sebagai sinar yang melewati serbuk prisma akan mengalami pembelokan arah dari arah semulanya. Dan juga ada alatan bahan yang bakalan kita gunakan, yaitu ada kaca pelan paralel, prisma segitiga, busa derajat, jarum, styrofoam, milimeter blok, pengalis, dan pensil. Dan prosedur satu itu adalah yang pertama, letakkan kaca di atas milimeter blok, lalu gambar bentuk kaca pada milimeter blok. Buat garis normal satu dan tentukan sudut pandang menggunakan busa derajat. Letakkan kaca dalam milimeter blok di atas styrofoam, lalu tancapkan jarum di atas garis sinar datang dan tepat di depan kaca. Amati di seberang kaca, lalu tancapkan jarum sehingga membuat sebuah garis lurus. Buat garis normal 2 dan uraikan garis-garis tersebut seperti pada gambar di atas. Hitung ada I1, R1, I2, dan R2 dan berdasarkan cahaya. Masukkan data tersebut ke tabel percobaan. Dan prosedur 2, yang pertama yaitu menggunakan prisma ya. Jadi letakkan prisma di atas milimeter blok, lalu jiplak bentuk prisma pada milimeter. Tentukan sudut pembiasnya. Yang ketiga, buat garis normal satu dan tentukan sudut datang menggunakan busa derajat. Yang keempat, letakkan prisma dalam milimeter blok di atas styrofoam. Lalu tancapkan jarum di garis sinar datang yang tepat di depan prisma. Amati di seberang prisma, lalu tancapkan jarum sehingga membuat sebuah garis lurus. Buat garis normal 2 dan uraikan garis seperti pada gambar di atas. Hitung seperti tadi, I1-nya, S1-nya, I2 dan E2 dan sudut deviasinya. Masukkan data ke data percobaan, dan ini hasil olah data kita di mana kita dapatkan kesalahan itu sebesar 7,35%. Dan juga kesalahan yang kedua, sudut deviasinya itu kita dapatin kesalahan sebesar 5,26%. Dan hasil olah data yang ketiga itu kita dapatin kesalahan sebesar 50% karena memang persimaannya lumayan susah ya. Karena lumayan rumit juga sehingga kita dapatin kesalahannya pun hampir mencapai 50%. Dan itu pun sudah kita ulangi beberapa kali sampai jam 4 habis ada tetap saja kita nggak bisa dapatin hasil yang bagus pada prisma kali ini. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum pada kaca pelan paralel diperoleh indeks bias kaca sebesar 1,579 dengan persentase kesalahan 5,26% serta pergeseran sinar sebesar T
itu 1,297 cm dengan presentasi kesalahan 7,35%. Hasil ini sesuai dengan hukum Snellius yang menyatakan bahwa rasio sinus sudut datang dan sudut bias tetap untuk dua medium tertentu. Pada prisma diperoleh indeks bias rata-rata yaitu 0,79089 dengan presentasi kesalahan 47% yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan pengukuran sudut diversi minimum atau pembacaan sudut pembiasan. Fenomena pembiasan pada kaca paralel prisma menunjukkan bahwa lintasan cahaya dipengaruhi oleh sifat optik bahan, termasuk ini bias yang menentukan derajat pemberkas sinar. Untuk meningkatkan akurasi, disarankan menggunakan alat ukur dengan posisi yang lebih tinggi, memastikan sudut pengamatan sesuai teori, dan minimalkan faktor kesalahan seperti pembacaan data manual. Dengan memperhatikan ini, mungkin hasil pengukuran kita akan dapat lebih baik. Jadi, jika kita diberikan kesempatan lagi buat eksperimen kali ini, mungkin kita akan lebih berfokus pada prisma, karena memang pada prisma kita kesulitan dalam menentukan pergeseran sinarnya dan indeks biasanya juga sangat sulit. Jadi sekian presentasi dari Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.